Konnichiwa minasang. Ketemu sama Kak Bias hari ini untuk pertemuan 1 dari mata kuliah komunikasi antar budaya. Nah, di pertemuan kali ini ada 3 hal penting, yang penting banget nih untuk kalian ketahui, makanya saya buat dalam bentuk video. Hal yang pertama yang akan saya bahas itu mengenai alasan kenapa sih kita harus belajar komunikasi antar budaya. Pentingnya apa? Lalu yang kedua, saya akan bahas mengenai perbedaan antara budaya dominan dan juga co-culture, atau dominant culture dengan co-culture. Dan yang ketiga, saya mau bahas tentang kalau kita sudah belajar mengenai komunikasi antar budaya, efeknya apa sih? Kira-kira hasil yang diinginkan itu seperti apa? Oke, saya akan bahas yang pertama dulu, yaitu tentang alasan kenapa sih kita harus belajar komunikasi antar budaya. Jadi ada sekitar 5 alasan yang mau saya jelaskan ke kalian. Alasan yang pertama, yaitu adalah globalisasi. Kita pasti udah sering dengar ya, bahwa globalisasi itu sekarang sudah menjadi satu hal yang biasa. Sudah banyak perusahaan-perusahaan asing masuk ke Indonesia, sudah banyak perusahaan Indonesia juga yang berjaya di luar negeri. Selain itu masalah travel, masalah teknologi, dan lain sebagainya. Nah, sekarang yang perlu kita pahami adalah ketika globalisasi itu terjadi, maka kita semakin sering bertemu dengan orang-orang dari budaya lain. Di pertemuan yang pertama ini, mungkin ketika kita sinkronus, saya sudah pernah jelaskan ke kalian bahwa kita yang satu negara saja, atau bahkan kalian nih yang satu kampus dengan teman kalian, itu budayanya mungkin beda-beda. Ada teman kamu yang budayanya Jawa, ada yang bahkan budayanya mungkin dari Ambon mungkin, bahkan kan ada juga yang seperti Jihad, misalnya angkatan kalian yang sekarang ini asalnya dari Bangka Belitung. Itu pasti punya budaya yang beda-beda. Baru satu kampus loh. Bagaimana kalau kita nantinya di luar sana akan ketemu dengan orang-orang dari berbagai macam budaya lain karena adanya globalisasi ini. Nah, masalah globalisasi ini terkait sama 3 hal. Oke. Hal yang pertama adalah mengenai bisnis internasional dan juga perdagangan bebas. Semakin bisnis itu berkembang, semakin banyak juga perdagangan bebas di dunia ini, maka tadi akan banyak perusahaan asing masuk ke Indonesia dan juga akan banyak perusahaan Indonesia yang mungkin akan berjaya di luar negeri nantinya. Nah, kalau kita bekerja di perusahaan asing, tentu budayanya juga akan beda-beda. Kalian bekerja di perusahaan yang punya orang Indonesia, pasti budaya kerjanya akan beda dengan kalau kalian bekerja di perusahaan yang dari Jepang atau perusahaan yang dari Korea. Maka itu kita perlu tahu bagaimana sih cara berkomunikasi dengan orang-orang Jepang, cara berkomunikasi dengan orang-orang dari Amerika, dari Eropa, atau bahkan mungkin dari Cina, itu seperti apa? Budaya kerjanya gimana? Itu akan kita bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Lalu yang kedua, perkembangan teknologi dan juga travel. Kita ngomong dulu deh tentang teknologi. Kita udah nggak bisa pungkiri bahwa teknologi saat ini itu sangat mendukung kita untuk bisa berkomunikasi dengan siapapun, dimanapun, dan juga kapanpun. Kebayang nggak sih kalian itu misalnya dulu, mungkin kalau kalian nggak ngerasain ya, zaman dulu saya ketika ayah saya bekerja di luar negeri, kita mau kontak-kontakan itu susah banget. Tapi kalau sekarang mau kontak-kontakan dengan siapapun, selama kalian punya toolsnya, kalian punya internet, itu bisa banget kan? Gak ada masalah sama sekali. Nah, karena adanya teknologi, perkembangan teknologi seperti ini memungkinkan kita loh untuk bisa bekerja di mana saja. Apalagi nih kalau di masa pandemi sekarang, kita kan bisa aja mungkin dipecat dari perusahaan kita, atau misalnya kita nggak dapat pekerjaan dari perusahaan yang ada di Indonesia, tapi kita bisa freelance untuk perusahaan-perusahaan asing yang ada di luar sana. Nah, gimana ketika kita freelance di perusahaan asing? Budayanya beda nggak ya? Pasti beda. Oke. Lalu yang berikutnya adalah masalah traveling. Kita nggak bisa pungkiri, sekarang sih mungkin kita nggak bisa banyak-banyak traveling ya, karena di masa pandemi. Tapi, kalau sebelum traveling, gimana menurut kalian? Makin banyak orang yang suka jalan-jalan. Generasi millennials dan generasi baby boomers itu karakternya beda banget. Nanti kita akan bahas lebih detail. Tapi kalian harus tahu, baby boomers mereka suka jalan-jalan ketika mereka sudah pensiun.
Mereka ngumpulin uang yang banyak sampai mereka bekerja 60-65 tahun, setelah itu baru mereka jalan-jalan. Tapi kalau generasi milenial seperti saya dan juga seperti mungkin kalian yang bahkan mungkin di bawah milenial, yang namanya jalan-jalan itu nggak nunggu tua kan. Kita kalau jalan-jalan itu bisa dari sekarang-sekarang nih. Punya uang sedikit, jalan. Punya tabungan sedikit, yuk jalan. Nah, semakin banyak orang yang traveling dengan kemudahan transportasinya, dengan kemudahan teknologi juga, maka kita akan sering banget ketemu sama orang-orang yang budayanya tuh beda. Bukan cuma budaya asing dari luar negeri, tapi juga budaya yang bahkan ada di dalam negara kita sendiri. Jadi kalian tolong jangan berpikir bahwa yang namanya komunikasi antar budaya itu pentingnya cuma ketika kita mau berkomunikasi dengan negara lain. Ini juga penting loh untuk kita berkomunikasi dengan budaya lain yang ada di negara kita. Ingat, budaya di Indonesia itu banyak banget. Lalu, yang ketiga terkait dengan globalisasi. Saat ini di dunia itu sudah terjadi yang namanya kompetisi dalam sumber daya alam. Kalau kalian ngikutin berita, ayo siapa yang nggak ngikutin nih berita-berita tentang Cina yang mau ekspansi ke Laut Cina Selatan. Baca nggak beritanya? Nah, itu sebenarnya salah satu hal yang menunjukkan bahwa sekarang tuh ada kompetisi. Kenapa sih Cina mau menguasai laut yang sebenarnya kalau berdasarkan aturan PBB itu tuh punyanya Indonesia, punyanya Filipina, punyanya Malaysia, Thailand, dan sebagainya. Tapi Cina mau ekspansi ke sana. Kenapa? Sumber daya alamnya. Nah, gimana caranya supaya kita ini nggak perlulah yang namanya perang. Hari gini masih perang. Nggak perlulah, kan semuanya bisa dilakukan dengan komunikasi. Nah, supaya komunikasinya efektif, maka kita perlu yang namanya mempelajari, tahu yang namanya caranya itu gimana sih berkomunikasi antar budaya. Sekarang kita lanjut ke alasan kedua, kenapa kita harus mempelajari komunikasi antar budaya. Alasan yang kedua adalah masalah international security and conflict. Tadi di sebelumnya saya sudah bahas mengenai adanya perebutan sumber daya alam saat ini. Bukan cuma sekedar laut ya, tapi kalau kalian tahu nih, mudah-mudahan kalian tahu sih ya, masalah konfliknya Israel dan Palestina. Tahu nggak? Baca nggak? Ngikutin beritanya nggak? Bahkan kalau sekarang-sekarang nih di minggu saya syuting ini, ada yang namanya pemberitaan bahwa Google itu sudah menghilangkan Palestina dari Google Maps. Dan ini tuh heboh banget diobrolin sana sini, viral banget di sosial media. Mudah-mudahan kalian pernah denger ya. Nah, masalahnya Palestina dan juga Israel itu kan merupakan salah satu permasalahan internasional yang nggak kunjung kelar dari tahun 80 sampai sekarang. Udah lebih dari, 40 tahun bahkan. Mereka terus-terusan perang antara jalur Gaza, lalu Israel, dan juga dengan wilayah tepi barat. Nah, ayo, paham gak tuh kalau ketika saya bilang jalur Gaza? Paham gak ketika saya bilang mengenai tepi barat? Baca-baca lagi ya, mungkin di kuis hari ini akan keluar soalnya. Adanya konflik itu akan baik sekali kalau misalnya kita paham sejarah budayanya seperti apa. Kenapa sih Israel itu ingin sekali menguasai Palestina? Kenapa sih Palestina itu nggak mau memberikan wilayah mereka kepada Israel? Kalau kita ngomong secara kasarnya nih, misalnya yang namanya Palestina itu sudah menempati wilayahnya itu udah ratusan tahun. Istilahnya kalau ditanya sama orang Palestina, ya Allah, engkong gua itu dikuburnya di sini. Jadi mereka tuh udah lama banget tinggal di sana. Tiba-tiba Israel itu masuk, ingin menguasai. Alasannya apa? Ini terkait dengan yang namanya agama loh sebenarnya. Ingat nggak? Pernah belajar nggak? Kalau nggak pernah, nanti saya akan bahas detailnya di pertemuan berikutnya ya. Lalu kita akan masuk ke alasan yang ketiga. Alasan yang ketiga adalah saat ini kita menghadapi banyak sekali permasalahan tentang lingkungan. Nah, permasalahan lingkungan itu nggak bisa selesai hanya dilakukan oleh satu atau dua negara saja. Nggak bisa. Kita antar negara, antar budaya itu harus saling bantu-membantu mengenai masalah lingkungan ini. Ditambah lagi, sebenarnya kalau misalnya kita lihat ya di Indonesia, berapa banyak permasalahan lingkungannya? Ada masalah sampah. Apakah bisa
Misalnya satu orang mahasiswa menyelesaikan masalah sampah sendirian. Atau apakah bisa pemerintah menyelesaikan masalah sampah sendirian? Nggak bisa. Nah, cara kita misalnya mau mengajak menyelesaikan masalah sampah ke tiap-tiap orang itu akan beda-beda. Gimana sih caranya ngomong atau ngajak orang Batak supaya mau membantu mengurangi sampah? Gimana caranya ngajak orang Bali supaya mereka mau ngurangi masalah sampah? Itu beda-beda loh. Kalau misalnya kita lihat nih, kalau di Jakarta atau di wilayah Jabodetabek lah ya, mungkin kalian udah terbiasa ketika belanja lalu ditanya mau pakai plastik, kalian bisa jawab iya atau tidak. Kalau pakai plastik tinggal bayar, kalau enggak ya udah nggak masalah. Kenapa harus diuangin si plastik itu? Karena orang Jakarta atau orang-orang di wilayah urban misalnya, mungkin secara karakter mereka itu lebih lebih sangat-sangat terkait lah dengan uang. Jadi buat mereka bayar atau enggak itu jadi masalah penting. Tapi ketika pemerintah Bali misalnya berkomunikasi dengan masyarakat Bali mengenai sampah, nggak diuangin lagi tuh plastik, nggak dikasih sama sekali. Mau belanjaan kamu segunung, lu bawa sendiri sana, nggak ada urusannya, nggak ada yang namanya plastik. Mau belanja, misalnya abang Gojek nih mau beli makanan, abang nggak bawa plastik, ya udah abang bawa aja tuh makanannya pakai tangan sambil naik motor. Kira-kira kayak gitu. Jadi itu adalah perbedaan-perbedaan bentuk komunikasi persuasif yang kita bisa lihat bahwa tiap budaya akan beda. Kenapa? Itu balik lagi ke karakter dari masing-masing budaya tadi. Oke, kita masuk ke dua alasan terakhir kenapa penting mempelajari komunikasi antar budaya. Alasan yang berikutnya adalah mengenai masalah kesehatan di dunia. Kita sekarang masih ada di dalam situasi pandemi COVID-19. Mudah-mudahan sih ketika kalian nonton video ini, pandemi sudah semakin membaik ya. Semoga sudah tidak ada lagi kasus-kasus baru di Indonesia. Amin. Tapi ya kita bisa lihatlah masalah kesehatan saat ini tuh luar biasa banget. Bukan cuma sekedar masalah COVID-19 yang sekarang kita hadapi, bagaimana dengan AIDS? Bagaimana dengan diabetes, bagaimana dengan masalah jantung, bagaimana dengan permasalahan kesehatan lainnya yang sedang dihadapi oleh masyarakat di dunia. Nah, menyelesaikannya juga sama, nggak bisa diselesaikan oleh satu negara sendiri atau satu budaya sendiri. Itu akan butuh banyak kerjasama antara satu negara dengan negara lainnya. Bayangin nih, kalau misalnya antara satu negara dengan negara lain, itu nggak ada kerjasamanya sama sekali. Nggak ada komunikasinya sama sekali. Kebayang nggak? Hanya negara-negara maju misalnya yang bisa memproduksi vaksin untuk COVID-19. Lalu tidak berkomunikasi atau nggak ngasih tahu. Atau kebayang nggak misalnya Cina nggak lapor sama sekali ke WHO, lalu misalnya WHO tidak memberitahu sama sekali ke negara-negara lain bahwa virus COVID-19 itu benar-benar berbahaya. Mungkin di Indonesia sekarang udah bukan, saya nggak tahu ya pada saat kalian nonton video ini yang terkena sudah berapa, tapi kalau saat situasi minggu ini itu sudah di atas 80.000. Mungkin kalau kita nggak dapat informasinya, tidak ada komunikasi di sana, mungkin udah jutaan jiwa kali. Bukan cuma kena, tapi juga mungkin meninggal dunia. Oke. Lalu alasan terakhir, kenapa kita harus mempelajari komunikasi antar budaya, yaitu masalah pergeseran populasi. Kita bisa paham, mungkin kalian juga bisa melihat ya, bahwa sekarang yang namanya imigrasi tingkatnya itu semakin tinggi. Bukan cuma sekedar imigrasi dari Indonesia ke luar negeri, tapi juga dari luar negeri ke Indonesia. Bahkan imigrasi menjadi salah satu hal yang sangat dibenci sama Presiden Donald Trump. Mungkin ya kalian tahulah ya bahwa presiden yang satu itu bahkan ingin membangun dinding supaya tidak ada imigran yang masuk secara ilegal dari Meksiko. Imigrasi memang sudah menjadi sesuatu yang bisa jadi menguntungkan tapi juga merugikan. Maka di sini butuh banget nih komunikasi antar budaya. Gimana caranya untuk menekan angka imigrasi atau justru mendorong angka imigrasi jika itu memang dibutuhkan. Ingat ya, imigrasi itu tidak berarti buruk. Misalnya gini, beberapa negara di dunia itu justru membutuhkan orang untuk masuk ke negaranya. Contoh, Jepang. Jepang itu adalah salah satu negara yang jumlah penduduknya, populasinya itu
terus menurun. Generasi mudanya itu sedikit banget. Yang banyak adalah generasi tua. Nah, supaya mereka tetap punya orang yang berada di usia produktif, caranya gimana? Ya udah, imigrasi, masukkan tenaga kerja asing ke dalam Jepang. Sama juga dengan Kanada. Coba deh kalian cek, siapa tahu kalian juga bisa kerja di Kanada setelah kalian lulus dari kampus ini. Kanada juga sama tuh, saya bahkan pernah ditawarin, dapat emailnya langsung dari kedutaan besar Kanada, mau nggak untuk pindah ke Kanada. Cuma saya jawab aja, saya masih sayang sama siswa saya. Jadi saya nggak mau deh pindah ke Kanada. Nah, itu contoh aja ya, bahwa yang namanya imigrasi itu nggak selalu buruk. Bisa jadi imigrasi memang dibutuhkan. Nah, kebayang nggak kalau misalnya nih kalian tadi tuh misalnya pindah ke Jepang atau kalian pindah ke Korea. Bagaimana komunikasi ya dengan orang-orang di Korea, dengan orang-orang di Jepang? Pasti kan beda. Nah, itu yang kalian harus pahami, kenapa pentingnya belajar komunikasi antar budaya. Selain itu tadi, ada yang namanya aging population, yaitu populasi yang menua. Yang ini memang dihadapi oleh orang-orang yang tadi itu di Jepang atau di Korea, di mana generasi tuanya itu lebih banyak. Kenapa? Karena generasi mudanya banyak yang tidak mau lagi menikah, atau banyak yang tidak mau lagi punya anak. Jadi mereka memang butuh populasi baru yang berasal dari negara lain. Dan yang terakhir adalah karena kita itu semuanya sekarang sudah bergabung nih, sudah campur aduk populasinya, maka ada yang namanya disebut dengan masyarakat multikultural, di mana dalam satu wilayah udah bukan cuma orang Jawa aja, bukan Sunda aja, atau bahkan bukan Indonesia aja. Kita kalau kalian ke Jakarta aja sekarang, itu sebenarnya masyarakatnya sudah multikultural loh. Orang Jawa ada, Sunda banyak, orang Betawi apalagi, orang Jayapura ada kok, Bali banyak, orang bule apalagi itu juga banyak, Jepang, Korea semua ada campur aduk di Jakarta. Nah, karena itu, karena masyarakatnya sudah multikultural, penting buat kita untuk benar-benar tahu bagaimana sih cara berkomunikasi antar budaya yang baik. Nah, itu kira-kira 5 alasan penting kenapa sih kita perlu belajar komunikasi antar budaya. Oke, untuk materi berikutnya kita lanjut di video berikutnya. Nah guys, setelah kalian sudah menonton satu video ini, jangan lupa sebagai bukti bahwa kalian sudah nonton, bukti absennya adalah tolong subscribe, lalu like, dan juga komen. Komennya bebas, tapi kalau bisa komennya pakai nama kalian sendiri ya. Oke, thank you.